Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi bareng gua Bani Ramadhani. Jadi di video kali ini gue tuh sebenarnya pengen ngetes handlingnya Saritem nih, karena kan kemarin baru gue setting ulang shock breaker depannya. Nah malam ini tuh pengen gue tes handlingnya, tapi ya nggak belok miring-miring sih, ini lebih ke buat harian aja. Oh ya, by the way, ini settingan shock breakernya udah gue rubah dari yang kemarin. Maksudnya udah gue rubah lagi ya. Jadi kan yang video kemarin itu pas gue bawa masih agak keras. Nah di video yang kali ini itu udah gue rubah lagi settingannya kemarin. Jadi udah 2 kali gue rubah. Sebenarnya yang kemarin tuh nggak keras-keras banget sih, cuman nggak nyaman aja. Nggak nyaman dalam arti bukan kerasnya sih, lebih ke tinggi shock depannya. Karena kalau semakin tinggi shock depan itu harusnya semakin lembut cuy. Nah kemarin tuh gue kebalik, kayak shock depannya gue tinggiin, shock breakernya gue kerasin. Itu terbalik. Jadi harusnya tuh kalau shock breaker rendah baru dikerasin, kalau shock breakernya tinggi baru diempukin, kayak gitu. Gue kurangin setengah senti aja, ngaruhnya tuh parah banget cuy. Kayak berpengaruh besar banget. Ngerem jadi kurang gigit kalau dikerasin kan. Udah gitu si shock breaker tinggi, jadi ya makin ngeremnya makin kurang gigit. Kalau sekarang sih mendingan ketimbang yang kemarin. Gue pengen ngetes remnya dulu. Nah itu udah enakan sih. Rem gue tuh lagi pakem-pakemnya cuy, asli dah. Oh ya, selain bahas kopling, gue juga pengen bahas tentang isu yang lagi hangat-hangatnya sini, yang lagi rame diperbincangkan tentang balap liar dan segala macem ya kan. Jadi baru kemarin gue bahas tentang moge balap liar, nggak nyampe sebulan udah ada kasus baru lagi, udah ada isu baru lagi tentang influencer yang menyebutkan statement bahwa pembalap liar lahir dari rahim pelacur. Wah itu parah sih cuy. Kacau banget, kacau. Jadi kayak gimana ya, baru kemarin dia nyindir orang, besokannya dia lah yang keceplosan, kepleset tuh. Ibarat kalau motor lagi nikung out ya kan, masuk gravel. Nah ini contohnya kayak begitu. Lucu sih ngeliat-liat kayak kejadian-kejadian kasus kayak gini tuh. Bisa gitu ya, ngomong kayak begitu tuh bisa gitu loh. Maksud gua dia influencernya banyak, followersnya banyak. Dia juga rame ngebahas tentang balap liar gitu ya kan, yang dimana menuai pro dan kontra. Ya gimana ya, kepleset cuy. Yang harusnya tuh dia nggak ngomong kayak gitu. Mungkin karena kebawa emosi juga kali, kebawa emosi gara-gara membahas balap liar di Indonesia. Makanya dia kayak terpancing dan akhirnya mengeluarkan statement demikian gitu. Gue jujur sih pas lihat cuplikan video si influencer bilang kayak gitu, itu apa perasaan gue kayak wah anjing. Kok begini banget gitu loh. Balap liar udah nggak baik buat dicontoh, apalagi ngomong kayak gitu ya kan. Wah itu udah parah banget cuy. Ntar gue mau tes handlingnya dulu. Oh enak cuy, enak. Udah lebih enak daripada kemarin nih. Tadi lanjut sampai mana tuh? Iya, jadi punya followers banyak itu tuh juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita keluarkan kata-katanya gitu. Maksud gue ya lu udah punya followers besar, pengikut banyak ya kan, ya lu harus bertanggung jawab dengan statement-statement lu gitu. Tapi alhamdulillah influencer yang satu ini udah minta maaf
kepada publik, kepada orang-orang yang tersinggung. Ya pasti banyak ya yang tersinggung. Lagi juga di Indonesia kan pembalap-pembalap liar tuh kan banyak banget ya kan. Dikatain ibunya dikatain ibunya pelacur aja. Lahir dari rahim pelacur, anjing, gokil sih itu kata-kata. Gue bukan manas-manasin ya, tapi ya emang itu kata-kata parah sih tuh. Maksud gue, ya lu nggak ada yang tahu men, anaknya pembalap liar ibunya ngaji di rumah ya kan. Emang ada yang tahu anjing kayak gitu-gitu. Tapi untungnya udah minta maaf nih si influencer yang satu ini, dan gue sangat respect banget dia langsung meminta maaf setelah live tersebut. Gue sangat hormat banget lah pokoknya kalau misalkan orang udah melakukan kesalahan terus minta maaf, ya itu laki-laki sih. Dan kalau gue pribadi orangnya, ketika orang tersebut udah minta maaf ya udah selesai. Perkara hati gue yang tersakiti itu urusan gue gitu. Maksud gue maksud gue bukan dalam masalah itu loh. Ntar gue salah ini lagi. Gue nggak ada masalah dengan dia ngomong pembalap liar lahir dari rahim pelacur, anjir. Maksud gue kalau misalkan ada orang melakukan kesalahan terhadap gue, terus orang tersebut minta maaf, ya udah gue sih kayak ya udah, dia udah minta maaf kok, dia fair gitu loh. Nah, perihal guanya sakit hati itu urusan gua gitu, urusan gua dan Tuhan yang di atas. Jadi ya udah, pasti banyak yang sakit hati sih, dan gua sangat ngingetin untuk orang yang sakit hati, ya udah, dengan berjalannya waktu kata-kata itu bakal hilang kok. Dan ya udah, karena dia udah minta maaf, ya menurut gua itu selesai sih, udah nggak perlu diperpanjang lagi. Nah, tinggal temennya cuy. Temennya ini yang masih berkoar-koar tentang balap liar, dan juga kata-katanya ya kasar. Kritis boleh, tapi kalau kritis nggak ada solusi tuh kayak apa gitu loh. Nggak banget. Lo kalau kritis boleh, tapi harus punya solusinya gitu. Kalau kalian belum nonton video gua yang moge balap liar, di situ gua membahas secara detail mengenai balap liar dan juga sirkuit. Pokoknya banyak banget di situ, kalian nonton dulu kalau misalkan belum nonton. Nah, influencer yang satu ini itu adalah salesman, penjual knalpot ya kan. Doi jualan knalpot udah cukup lama dan boleh dibilang sukses lah itu orang. Dia jualan knalpot iya, jualan moge iya, terus juga jadi influencer juga. Pokoknya lengkap lah. Tapi yang jadi perhatian di sini adalah influencer ini mengkritik balap liar tanpa adanya solusi. Itu sih yang disayangkan menurut gua. Dan juga gue sempet DM orangnya sih. Gue sempet DM orangnya, cuman kayak nanya aja. Kenapa? Gue bilang kayak kenapa sih? Gue kira udah lampu merah. Gue kira udah lampu hijau anjir. Tetap masih lampu merah. Jadi gue udah sempet DM orangnya. Gue bilang kayak, lu vokal banget sih ngomongin tentang balap liar. Emang lu dapet hadiah apa? Gue kayak gitu. Gue ngomong kayak gitu. Alasan gue nanya kayak gitu cuman ya sekedar nanya aja, tanpa ada hard feeling terhadap influencer tersebut. Gue bener-bener murni nanya kok. Terus dia bales, ya dia mempunyai prinsip gitu loh. Dia hanya berprinsip, dan prinsip tuh nggak harus dapat hadiah apa-apa. Ya gue setuju terhadap prinsip nggak dapat hadiah juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi lu berprinsip itu nggak usah menyinggung banyak orang gitu. Gue tahu itu fakta, cuman balik lagi cuy, lu mempunyai prinsip berdasarkan fakta. Kalau menyinggung orang dan caranya kasar, itu menurut gue nggak ada gunanya. Malah sebaliknya, orang Indonesia ketika ketemu dilawan ya kan, lawan ketemu lawan, itu bakal ngelawan terus. Jadi dia mengatakan balap liar dan sebagainya secara kasar gitu ya. Maksud gua dengan omongan-omongan yang verbal yang kasar gitu loh, texting yang kasar, itu tuh nggak akan merubah apa-apa menurut gua.
nggak akan merubah supaya pembalap liar tobat. Enggak, itu nggak akan terjadi cuy. Dan satu lagi yang mesti gue ingetin, lu bukan pihak berwajib tentang ngomongin balap liar, jadi lu nggak bakal didengar sih menurut gue. Lu mau ngoceh segimanapun, lu nggak akan didengar. Dengan cara seperti itu tuh nggak akan didengar. Orang tipikal Indonesia tuh nggak bisa dikasih tahu secara kayak gitu ya. Maksud gue secara kasar dan segala macem ya, itu udah kayak nggak akan bisa sih. Yang wajib melakukan himbauan seperti itu adalah polisi, Polri, Polantas. Nah kayak gitu-gitu itu wajib kasih edukasi terhadap hal-hal yang kayak contoh balap liar, cornering di jalan, kayak gitu-gitu. Itu harusnya polisi. Kalau mau si influencer ini ngedukung gitu dengan cara yang baik. Kalau dikatakan caranya tidak baik, ya caranya nggak baik cuy. Cuman maksud dari dia baik gitu. Dia punya maksud baik, dia punya niat baik, tapi caranya yang salah. Itu nggak akan efektif untuk orang Indonesia. Percaya sama gue, nggak akan merubah apa-apa. Dia mau ngomong segimanapun gitu ya. Ini gue berdasarkan opini gue ya. Gue balik lagi, gue nggak ada hard feeling sama itu orang, nggak ada hard feeling terhadap influencer. Cuman ya gue hanya beropini di sini kalau cara-cara beliau itu menurut gue nggak, sangat-sangat tidak efektif. Buang-buang energi sih, buang-buang waktu gitu loh. Solusi yang paling konkret adalah ya lu sediain aja balap liar gitu. Sediain aja track sirkuit yang dari pemerintah gitu loh. Sirkuit drag deh contohnya, nggak usah sirkuit yang cornering macem kayak sentul kecil gitu, tuh kegedean menurut gua. Sediainnya sih sirkuit drag, lahannya 700 meter sampai 1000 meter ya kan. Itu udah pernah gue bahas di video yang moge balap liar juga. Sediainnya cuy kayak gitu-gitu, itu pasti bakal ngebantu banget. Terus juga bahas tentang bocil-bocil yang belum punya SIM main motor ke Monasco, terus San Mori, Night Ride gitu. Nah ini juga penting sih. Ini gue kalau yang ini gue bener-bener setuju 100% sama influencer yang satu itu. Karena ya kalau belum punya SIM, terus apalagi gue paling benci banget sih kalau lihat orang Night Ride atau San Mori nggak pakai helm. Tolonglah, jangan anjir. Helm itu penting cuy. Helm, celana jeans, sepatu, sarung tangan tuh penting banget. Tolong safety gearnya dipakai. Bagi yang bocil-bocil, bacot banget anjing. Kan gue lupa kan, anjrit. Iya, buat bocil-bocil yang masih di bawah umur nih, kalau mau naik motor ya naik motor di komplek aja lah. jangan apa namanya, jangan ikut San Mori Night Ride. Masalahnya kalau kena polisi motor lu diangkut cuy. Lu kalau nggak punya SIM, bawa motor ke daerah Sudirman apalagi ke Monasco gitu-gitu, at least punya SIM dulu sih baru naik motor. Jujur ya, gue punya SIM dulu kok baru punya motor. Gue itu bener-bener dulu punya SIM dulu baru gue punya Saritem. Jadi 1 tahun gue punya SIM motor tapi gue belum punya motor. Habis itu setahun berikutnya kelas 2 SMA gue dibeli motor. Terus kalau yang suka wili-wili, gue sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalkan kalian memang jago atraksi wili-wili kayak gitu, asal nggak membahayakan orang lain. Menurut gue nggak masalah lah. Kalian mau wili di jalan raya, asal tahu situasi dan kondisinya, ya gas aja gitu loh. Kalau mau ngerugiin, yang ngerugiin diri sendiri aja, lu sama motor lu yang jatuh. Jangan sampai ngerugiin orang lain yang kena dampak dari wili-wili yang lu perbuat gitu. Itu menurut gua nggak masalah kalau buat wili-wilian mah. Balik ke situasi kondisi tapi ya, kalau misalkan jalannya kosong, aman, dan nggak berpotensi mencelakakan orang lain, ya gas aja menurut gua sih. Lu mau willy sepanjang apa, kalau memang jalannya lagi sepi sih menurut gua nggak ada masalah. Ini by the way handlingnya enak sih, handlingnya lebih bersahabat ketimbang yang kemarin. Tapi tetap cuy, settingan yang di Monasco itu menurut gue yang terbaik sih. Mungkin gara-gara ininya gue pendekin kali ya, apa namanya, shock breaker gue pendekin, jadi lebih enak, jadi lebih nyaman ketika ngerem, engine brake, led braking itu lebih mantep banget.
Kalau settingan yang ini sih gue hanya nyari buat supaya gue nggak pegel aja sih, makanya gue tinggiin si shock breaker depannya jadi setengah senti. Oke, makasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video gue. Buat yang baru-baru, nggak lupa gue ingetin supaya nonton video gue yang lama. Di situ banyak banget video tentang Satria FU yang mungkin ngebantu kalian buat modifikasi motor kalian, menjadi referensi-referensi juga. Sekali lagi terima kasih banyak. Gue Bani Ramadhani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.